Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya semua para pendengar sejati podcast Man 3 Banyumas? Hari ini kita kedatangan tamu spesial. Coba tebak siapa? Ya, betul. Ini adalah Mas Falhan, mantan ketua OSIS Man 3 Banyumas masa bakti 2023-2024. Sebelumnya Mas Falhan, silakan memperkenalkan diri kepada para pendengar jadi podcast Man 3 Banyumas ini agar mereka tahu siapa Mas Falhan di sini. Ya, halo, perkenalkan nama saya Falhan Fatul Anam dari kelas 12 IPA 3 yang diundang sebagai bintang tamu yaitu ketua OSIS di tahun 2023-2024. Nah, hari ini kita akan berbagi keseruan bersama Mas Falhan, mengulik informasi dan sharing tentang apa saja sih suka duka saat menjadi ketua OSIS dan apa saja nih ciri khasnya dari OSIS Man 3 Banyumas pada masa bakti 2023-2024. Nah, Mas Falhan, kan tadi sudah perkenalan nih. Bisa dong ceritain masa jabatan dan cerita masuk OSIS gimana? Ya, awal masuk itu di tahun 2022, bertepatan dulu setelah kegiatan Masama kan ada apa namanya itu ya, open recruitment. Open recruitment itu salah satunya diambil dari pengurus kelas. Nah, kebetulan dulu saya itu sebagai wakil ketua kelas. Tapi pada saat itu saya nggak mau ikut OSIS karena ya tahu sendiri lah OSIS itu apa, gugus sekolah ya kan. Nah, jadi kayak aku merasa nggak pede lah buat masuk OSIS. Nah, tapi dengan bujukan teman-teman pada buat aku maju ke OSIS biar kelasnya itu ada perwakilannya, ya akhirnya aku mau ikut. Nah, aku udah masuk di grup buat CPO itu yang calon pengurus OSIS pada hari apa itu lah, nggak tahu, lupa, udah lama banget. Ada 3 tes di OSIS kan, biasanya ada apa ya namanya, Public speaking, bukan, kayak pengetahuan. apa sih namanya yang awal, apa namanya gitu? Yang awal tes pengetahuan. Ya kayak public speaking, bukan, tes wawancara. Nah, dulu ada tes wawancara. Dulu kan di OSIS biasanya ada 3 tes. Yang pertama wawancara tertulis sama public speaking. Nah, dulu kegiatan tes wawancara aku sama ketua OSIS yang dulu. OSIS dulu. Iya, yang dulu. Nah, dulu aku ditanyain ya tentang seputar OSIS sama tentang kegiatan-kegiatan yang bermanfaat sih. Nah, akhirnya aku udah selesai public speaking, tes wawancara, tes wawancara. Akhirnya suruh ngerjain tes tertulis langsung habis itu ya, habis. Nah, aku ngerasa bodo amat, kayak udahlah aku ngasal aja ngerjain soalnya. Intinya ngerjain ya. Ya, ngerjain, dikasih waktu 15 menit kalau nggak salah. Habis itu aku ngasal ngerjain soalnya. Iya, karena apa ya, biar nggak keterima di OSIS gitu. Soalnya kalau di OSIS kan mencari anak yang disiplin terus yang rajin gitu ya. Tetapi aku kayak masa bodoh, nggak terlalu memikirkan hal-hal yang seperti itu. Nah, setelah hari itu lanjut ke hari kedua, yaitu tes public speaking. Nah, ya dulu tes public speaking di kelas sekarang yang menjadi kelas 10D, 11D. Ya, dulu di situ. Nah, kebagian antrian, aku ngantri sambil nunggu pojokan. Kebetulan materinya itu tentang apa dulu ya, reboisasi. Penanaman kembali kan. Iya, tuh reboisasi. Nah, akhirnya dikasih waktu 5 menit atau 2 menit, aku bisa buat menjelaskan apa itu reboisasi. Nah, setelah dari 3 tes itu selesai, aku kayak udah nggak ada niatan buat masuk ke OSIS karena aku udah dari dulu nggak suka sama OSIS. Iya, udah nggak suka dari MTS. Aneh banget kan. Nah, habis itu
selang beberapa minggu ada pengumuman, tapi di sela-sela pengumuman itu kita dipantau sama OSIS. Iya, buat apa? Buat nyari anak-anak yang benar-benar layak buat masuk OSIS. Kayak buat penampilan, sikap dan sopan santun gitu yang perlu dicatat, tapi sama OSIS juga dibilang ke calon pengurus OSIS yang daftar gitu. Nah, akhirnya pada hari Sabtu atau Jumat aku masih ingat banget pakai seragam pramuka itu Iya. suruh ke masjid setelah KBM. Iya, masuk ke masjid, ternyata pengumuman. Nah, pengumuman aku biasalah sama teman-teman ya bercanda gini, bilang nih kalau aku masuk OSIS nanti bakaran bebek ya. Gitu. Aneh kan? Udah ada rencana dulu Iya, gitu ya. udah ada rencana. Hatinya hatinya nggak mau OSIS tapi ucapannya pengen masuk OSIS gitu. Iya. Aneh banget. Nah, tiba-tiba temanku bilang, beneran apa? Iya beneran. Gitu. Elah. Akhirnya setelah aku bilang kayak gitu, kayak turisan, namaku dipanggil Alhan Fatul Anam, maju buat apa ya? Masuk ke OSIS. Gitu. Berarti jadi makanan bebek. Nah, tapi hal yang kayak gitu nggak jadi bakaran bebek. Oh, jadi makanan Nggak bebek. jadi karena nggak ada duit. Nah, habis itu kan udah masuk OSIS, tapi setelah pengumuman itu ada foto bersama sama panitia sama yang lain. Akhirnya setelah foto yang nggak keterima OSIS nih suruh pulang dulu, yang ikut OSIS jangan pulang dulu karena buat perkenalan. Dulu ingat banget perkenalan masih kayak anak-anak banget lah, dari kelas 10 sih ya, Iya. baru masuk ke sekolah kayak belum tahu apa-apa, oh jadi OSIS. Iya. Nggak ada pengalaman juga di MTS sih. Nah, setelah itu perkenalan sampai nunggu pelantikan ketua OSIS yang lama ke baru, terus nunggu sertijab juga. Akhirnya kita rapat yang pertama kali sama ketua OSIS yang baru. Nah, tapi dulu kan pernah ditanyain gini, pas rapat pertama gini, kamu siap enggak kalau di OSIS gini-gini, kalau enggak siap mending keluar aja. Maksudnya mending bilang dari sekarang daripada nanti Nyesel. jadi penyakit di tengah-tengah. Akhirnya di situ teman-teman pada apa ya, bilang ya sanggup Kak Mas gitu, ada sanggup. Akhirnya aku ya ikut juga sanggup ya. Pasti. Tapi yang jelas aku dulu kayak bener-bener males banget jujur, kayak buat apa sih OSIS, kayak bagus sekolah ya. Emang OSIS kan rata-rata banyak dibilang kayak gitu kan. Iya, banyak dipandang. Iya, banyak dipandang yang jelek-jelek gitu. Tapi aslinya OSIS gila. Enak. Iya. Terus buat awal pertama kali masuk OSIS itu rasanya males, lesu, kayak buat apa lah udah jam tengah 3. Kebetulan kita kan seringnya pulang jam setengah 3. Iya. Nah, kayak buat apa sih, mending buat Buang lari waktu gitu ya. ya. Soalnya kalau dulu aku sih sering-seringnya lari kalau setiap Jogging. pulang sekolah ya, jogging. Nah, akhirnya aku udah mengenal beberapa bulan sampai akhirnya ada event nih yang biasanya di bulan Desember itu kelas meeting. Ya, kelas meeting itu aku ditunjuk sebagai panitia, anggota panitia. Nah, akhirnya aku kayak panitia, oh berarti aku dibutuhkan, berarti aku bertanggung jawab gitu kan. Akhirnya selama di OSIS aku udah benar-benar merasakan lah yang namanya itu berorganisasi, bertanggung jawab sama memegang amanah itu udah ada lah. Nah, tapi sebelum ke acara panitia itu, aku dulu masuk ke seksi 9. Aduh lupa. TIK. Iya, TIK Iya. itu. Apa tuh, lupa singkatannya tuh. Kepanjangannya enggak tahu itu. Intinya dulu masuk ke TIK dan dulu tugas di TIK itu kayak bikin pamflet. Iya, pamflet hari-hari besar loh, kayak misal sekarang Desember. Nah, bulannya yang harus dibuat pamflet itu apa aja. Nah, aku yang di situ yang buat sama temanku. Kebetulan dulu di Sekpi 9 itu apa ya, berapa mana sih ya? 3 anak. Iya, 2 anggota, 1 ketua. Nah, selama di OSIS juga pernah diajarin cara bikin pamflet. Kan belum pernah ya yang namanya bikin pamflet itu gimana tuh, kau belum pernah banget ya, kayak
nggak tahu lah gitu kan masuk bentuk, tapi selang beberapa waktu aku diajarin ini itu akhirnya aku bisa. Nah sampai aku bener-bener kayak rajin banget bikin pamflet, sampai setiap bulan malah aku udah bikin list-listan hari-hari yang jadwal bikin pamfletnya itu apa aja itu aku udah buat. Nah setelah itu kan ada kegiatan kelas meeting. Nah ini lanjut ke kelas meeting. Nah pengalaman kelas meeting gue ya kayak seru lah, tapi yang paling aku sebel dulu dari kelas 12 nya sih, kayak ya bukan terakhir sih, kayak maksa buat lomba ini. Misal dari OSIS kan udah bikin tanda perlombaan, jadwal perlombaan, tapi kelas 12 nya pada nggak setuju. Akhirnya kita rombak dadakan. pulang. Iya, rombak ulang. Jadi ya nggak enaknya di situ waktu dulu pas jadi panitia, sampai juga misu-misu di belakang. Enak banget. Nah akhirnya itulah aku jalanin sampai selesai, terus masuk ke event. Aku sering-seringnya tuh ditunjuk sebagai panitia ya, sampai nggak pernah yang namanya libur tuh nggak ada tuh. Nah kebetulan aku apa ya, mempunyai firasat. Nah firasat ke kakak kelas bilang kayak gini, kak inti OSIS, mbak tolong jangan jadikan aku ketua OSIS. Nah di situ aku udah Malah kepilih jadi nominasi. ya awalnya aku udah ngerasa sih, karena aku udah Ditunjuk terus. iya, oh aku sering ditunjuk jadi panitia, sering ini itu, sering aktif di OSIS kan. Nah, kok aku ngerasa besok bakal jadi ketua OSISnya gitu. Nah, tapi kan dibilang sama ini OSIS kayak gini, ih apa sih Han, kamu kan masih kelas 11, masih kelas 10, gak usah mikirin gitu. Jauh. Ya masih jauh, proses juga belum pada selesai kan. Terus habis itu ya udahlah, aku nggak nyangka. Nah saat kita OSIS mau ngadain healing ya, kayak buat refreshing kita ya, setiap hari kan kita kayak di sekolah terus ya, tugas terus. Nah akhirnya kita itu pengen healing. Nah mau healing Amin berapa lah itu udah persiapan, apa aja yang harus disiapkan itu udah Udah ada semua. Nah tiba-tiba pas Amin jam berapa itu aku ditelepon malam-malam sama kata OSIS yang dulu namanya Mbak Najwa. Nah sekarang udah lulus ya, ditelepon sama Mbak Najwa malam-malam lagi bikin makanan, aku lagi makan. Ditelepon, iya Mbak gimana, beneran nunggu yang lain. Akhirnya nunggu yang lain kayak teman-teman, terus sama inti OSIS yang dulu. Setelah itu kok bilang aja gini, kalian siap ya kalau ditunjuk ini gitu kan. Ya Mbak siap, soalnya kan kita udah sering juga di OSIS, ya kita harus siap. Oke lah, berarti aku boleh bilang sekarang ya gitu kan. Ya boleh Mbak bilang, kalian yang di sini tuh jadi calon kandidat OSIS. Masuk ternyata kan. Aduh, masa bingung banget. Tak kira kan telepon itu buat bahas healing, Iya. persiapan apa aja. Nah ternyata malah jadi kandidat. Nah akhirnya aku dipasangin sama Mbak Febi yang 12/2 tuh. Nah pas round pertama itu ada aku sama Febi, dua sama Hatta sama Afi, ketiga Nisha sama Naimatul, yang keempat itu Bella sama Melia. Nah akhirnya aku setelah tahu ada info itu, aku latihan lah buat orientasi gimana sih caranya biar biar besok enggak gretek. Nah pastinya sih ya pasti gretek sih. Nah akhirnya aku sering banget latihan, setiap pertemuan sama Feby itu sering latihan, kayak di jam kosong misalkan kelas 11 kan masih amburadul ya, jam kosong gitu kan. Nah itu aku sering latihan ya, entah di kelas entah di halaman, itu pastinya Pasti tuh latihan. latihan gitu. Sampai akhirnya Hamin satu itu ada gladi bersih itu kayak kita latihan naik panggung, habis itu menyesuaikan tempat duduknya itu di mana. Nah itu udah
alhamdulillah. Simulasi. Ya, simulasi alhamdulillah lancar. Nah, pas sebelum jadi berarti bersih, aku cerita ke salah satu guru yang bikin saya termotivasi lah. Nah, gurunya itu Bu Eni, itu Bu Eni Sugiyarti. Nah, aku cerita ke Bu Eni, Bu, akan jadi calon kandidat OSIS kok Bu. Sebenarnya tapi kalau nggak mau harus jadi ketua OSIS. Nah, dikasih motivasi nih sama Bu Eni. Wis, nggak apa-apa Le, anu, diambil aja kesempatan. Juga itu baik buat kamu karena besok ada sertifikat buat perguruan tinggi itu yang ketua OSIS kan. Iya. Nah, terus habis dikasih motivasi, coba kamu nanti malam sholat tahajud gitu. Sholat tahajud lewat jalur langit nih. Sholat tahajud, oke lah aku jalanin. Ibu terima kasih. Nah, habis itu bener nih aku bangun malam sholat tahajud. Sholat tahajud ya minta doa lah ya. Mestinya ya minta pertolongan lah ya. Ya dimudahkan acaranya. Nah, aku udah kayak berusaha semaksimal mungkin mulai dari latihan terus dari apa caranya berusaha ikhtiar ya aku udah melakukan semuanya. Nah, tiba-tiba di pagi itu aku bilang ke orang tua, aku sekarang mau jadi kandidat OSIS, sekarang mau pemilihan, doain ya Bu Pak. Nah, akhirnya sama orang tua dikasih motivasi juga. Ya yang masih aku ingat ya gini, kalau nggak jadi nggak apa-apa, kamu tetap kamu apa ya fair, tetap respect ke yang menang, ya yang terpilih jangan berkecil hati. Ya Pak, siap. Terus aku sampai apa ya minta ke ibu lah kayak doa gitu. Nah, akhirnya aku datang ke madrasah sebelum acara dimulai, aku udah datang duluan, biasa aku berangkat asik. Nah, aku itu di WA sama bapak ini, cobahan di foto. Foto apa ya? Oh, berarti foto aku bawa mungkin. Kita aku minta ke Feby, tolong fotoin buat ke bapak. Terus habis itu tak kirim. Nah, habis aku ngirim foto, bapak ngecek lagi. Coba kamu sholawat sama baca doa-doa gitu kan, doa biar dilancarkan. Oke Pak, siap. Akhirnya aku tuh maju paslon pertama sih. OSIS kan langsung maju ya. Nomor pertama orientasi. Alhamdulillah lancar di situ. Gak ada halangan apa-apa. Nah, sampai jam siang itu istirahat jam 12. Iya tuh, jam 12 kita makan di aula. Pas banget di aula itu tempat buat perhitungan suara. Nah, ada salah satu dari kakak kelas 12 bilang kayak gini, kan kamu yang menang gitu. Ya aku awalnya nggak percaya gitu ya, nggak nyangka loh, masa aku sih jadi ketua OSIS, padahal Mas Hatta itu yang paling terpopuler pada saat itu. Iya Mas Hatta karena banyak fansnya. Ya dulu pas waktu Mas sama Mas Hatta itu banyak yang suka, maksudnya kayak penggemar lah, bukan suka. Banyak Iya, penggemar. banyak penggemarnya kayak lah dia paling cocok lah kalau kalau jadi ketua OSIS gitu kan. Apalagi dia juga apa ya menjadi PJ terbaik pas saat Matsama kayak penanggung jawab kan. Matsama kan dibagi kelompok kan. Iya, Dulu kan main kelompok. Nah Mas Hatta itu jadi PJ, nah itu PJ yang terbaik. Iya, jadi aku ngerasa gak mungkin sih bukan aku. Saingannya udah gini Iya gitu mikirnya ya. betul. Nah akhirnya selesai makan terus sholat zuhur, ternyata yang bener yang jadi aku. Wah, gak nyangka banget dulu. Pasti bener gak expect sih. Ya emang aku punya firasat emang sebelum hamil 2 bulan aku udah bilang tadi sih yang ke kakak yang awal, Mbak jangan jadiin ketua OSIS karena aku udah waktu itu aku Punya firasat. ada Firasat ya. iya ada firasat kayak benar-benar akan jadi ketua OSIS. Nah, dan juga ada dukanya juga pas pemilihan ketua OSIS. Nah, dukanya itu kita bertemu apa ya, nah, bertemu sama pembina
yang terakhir ya almarhum Pak Haji Adis itu yang dulu sempat jadi pembina. Nah, pada hari Kamis itu aku masih ingat banget, Kamis tanggal 31 Agustus 2023. Beliau Bukan, masih masih ada, iya masih ada cuma di mengundurkan diri apa diganti? itu waktu itu masih kayak orientasi kayak memperkenalkan diri lah. Diri. Iya. Kita sempat komunikasi, sempat foto-foto juga. Foto-foto. Iya. Iya nanti kalau boleh fotonya ditampilin Mas. Jadi nanti Iya. coba ditampilin ya. Iya nanti kalau boleh ya tak kasih. Oke. Nah itu udah foto-foto. Nah hari Jumatnya yang rencana hari Minggu itu buat healing. Iya. Ya healing itu ya sama pembina juga. Hari Jumat kan kita rapat buat biasa persiapan lagi dipanggil buat rapat OSIS. Ya rapat kayak persiapan lah ya. Nah tiba-tiba sama Pak Hari suruh pulang anak-anak, pulang udah sore, padahal masih jam 3, nggak kayak biasanya. Biasa kan kalau jam 5 kan udah di Udah buku-bukuin, tapi ini jam 3. Kenapa gitu kan, guru-guru juga pada panik, guru-guru di situ, wah ada apa sih ya kok jadi kayak gini sih. Tiba-tiba ya Pak Hasan di Waka bilang keras, habis meninggal. Buset. Kan kayak bener-bener down banget. Habis itu acara pemilihan yang rencana mau healing gagal semua. Iya ya kayak sedih banget. Baru udah rencana jauh-jauh. iya udah rencana jauh-jauh, tapi tiba-tiba ada kabar duka. Akhirnya pada hari Jumat itu kita anak-anak OSIS ya yang cowok kita ke rumahnya buat belajar ya takziah. Nah dan juga pada hari Jumat itu Pak Adis itu masuk ke kelasku 11 IPA 3. Dulu pelajarannya fikih, masih ingat banget fikih, jam pertama 1-2. Tetapi bukan bukan jam pertama cek, malah jam pertama itu Pak Victor. Nah setelah Pak Victor ada kegiatan bersih-bersih. Akhirnya kelas belakang itu IPA 1, IPA 2, IPA 3 beres-beres, bersih-bersih. Nah, jam terakhir Pak Adis masuk ke kelasku. Nah, tetapi aku nggak kayak biasanya ya, kayak Pak Adis kan ngajar kan kayak nggak ngantukin ya. Tapi tiba-tiba di situ aku ngantuk. Iya, teman-teman pada ngantuk juga. Iya, pada aneh, dan juga habis bahas tentang kematian, materi kematian ya, tentang apa itu lu ya lupa lah. Nah, tiba-tiba rapat OSIS jam 3 dikabarin meninggal. Tuh, bayangin ya, nyesek banget habis pemilihan selesai kok kayak gini. Ya akhirnya buat jalan-jalan, kita tetap jalan-jalan ya biar mengurangi stres sih. Kayak anak-anak kan namanya habis pemilihan punya ketua baru, iya pembina baru, masa ya udah akhirnya kita tetap jalan. Nah akhirnya pembina digantikan Bu Asmia. Dulu selama 1 tahun bersama Bu Asmia ya alhamdulillah lancar, nggak ada kendala, malah biasanya itu kayak apa ya, nggak pernah marah. Ya paling marah kayak anaknya kayak suka ngeyel gitu ya, kayak nggak nurut sama basminya itu marah. Tapi lebih seringnya sih baik, itu malah apa ya, emang itu sih pengalaman. Iya pengalaman. Mas. Jadi begitu perjalanan Mas Walhan dari pertama join OSIS sampai Iya. jadi ketua ini saya nggak nyangka banget loh. Ya pertamanya Mas Walhan gabung kan cuma Iya. sekedar Iseng. kayak iseng gitu. Iya, buat sampai bisa jadi ketua OSIS seperti itu udah hebat banget menurut saya. sebenarnya aku masuk OSIS itu buat menghargai teman-teman. Menghargai teman-teman Iya, ya. karena di kelasku yang daftar OSIS cuma Beberapa sama doang. sini sih ya. Iya, yang lain kayak malas, sama aku juga malas dulu. Tapi itulah, daripada kelas kita namanya jelek ya udah aku kita jalan. Nah, Mas pasti setiap suka pasti ada duka ya Mas ya. iya. Nah pasti di OSIS ya walaupun nggak semua ngalamin tapi pasti ada tadi sedihnya, contohnya tadi apa Iya. tinggal pembina
baru Betul. kenal. Padahal Awal. tuh Mas Falhan ada nggak motivasi saat di momen-momen itu kayak momen-momen sedih gitu? Ada nggak motivasi? Ya, harusnya ada sih, ada. Nah, aku kayak bilang ke anak-anak, ya nggak apa-apa, kita tetap semangat lanjutkan perjuangan kita. Masa baru awal langsung ngedown kan lucu. Ya, aku mungkin. gimana caranya ke anak-anak, di depan anak-anak itu harus tetap tegar, ya tetap, ya meskipun di keadaan itu kayak benar-benar sedihnya itu nggak karu-karuan. Ya, terkenal baru pertama kali masuk OSIS malah ditinggal sedihnya di situ. Tapi selama sedih sih nggak menjadi hambatan buat angkatanku, ya kayak buat OSIS tetap berhenti, ya enggak, tetap melanjutkan perjuangan. Nih Mas Falhan tuh kan alumni MTSN 2 Banyumas. Iya, betul. Pas di MTSN 2 Banyumas tuh ada pengalaman nggak jadi OSIS atau berorganisasi gitu, ada nggak? Malah di MTS itu lucu banget. Apa? Emang dari dulu aku basicnya sih anak pramuka. Anak pramuka. Iya, jujur aku sukanya ke pramuka. Dari MI dulu aku sukanya lebih ke pramuka dibanding ke OSIS. Nah, masuk ke MTS kan pengennya nerusin pramuka, Iya. tetapi pembina MTS gak nunjuk aku sebagai anak pramuka. Padahal dulu pas di MTS aku apa ya, Pramuka lah. kayak syarat-syarat itunya aku bawa. Udah. Dulu kan aku di MI kan pernah ikut lomba-lomba, Iya. lomba pramuka. Yang terakhir itu jambore, ya jambore di Kandilisade Banyumas itu pernah. Tapi kan namanya aku pengen anak pramuka, ya harusnya bisa lah, ya bisa ke masuk MTS buat anggota pramuka. Tapi malah nggak masuk karena katanya kurang tinggi. Iya, lupa intinya bawa misi kau ya, lupa. Gara-gara tinggi badan doang Iya. nggak masuk. Tetapi waktu itu kan namanya MTS kan ketuanya kan masih siapa ya dulu, Mas Ilham, juga ketua OSIS juga, jadi double. Ya, setahu gue double. Pegang dua organisasi. Ya. Nah, akhirnya ada yang nggak keterima di pramuka, dialihkan ke OSIS. Nah, sama halnya dulu di MTS aku jadi ketua kelas, dan itu sebagai syarat buat masuk OSIS. Persyaratan lah ya yang apa-apa. Nah, akhirnya aku masuk OSIS, keterima. Keterima OSIS lagi. Iya, di keterima. MTS. Cuma aku tuh apa ya, kayak nggak ikut apa ya, kegiatan. Iya, emang kelas 7 sih. Cuman join. Iya, cuma suka join doang, Join doang. tapi nggak aktif, malah pasif. Dan dulu aku masih inget sekbidnya sekbid 7. Iya, masih sekbid 7. Tapi aku nggak aktif, terus ada kegiatan apa aku juga nggak tahu. Dan kebetulan pas kelas 7 semester 2 kan COVID. Iya, COVID. Nah, COVID sampai kelas 9 semester awal mulai tatap muka, dan di situ ada rapat-rapat OSIS, aku nggak ikut. Malah aku nggak masuk grup. Iya, bener nggak masuk grup. Aku banget kan. Nah, itu kayak aneh banget, tapi ya udahlah, mungkin aku nggak cocok di OSIS gitu kan. Nah, habis itu aku dikabarin sama temanku, berangkat kumpul, ada kegiatan ini, lupa kegiatan itu apa. Nah, tapi aku bilang ke temanku lagi sakit. Pas kelas 9 itu kan udah mulai tatap muka, mulai main lah ke sana kemari. Nah, aku tuh main ke Tambak, ketemu temenku yang berangkat OSIS tadi, ketemu di jalan. Soalnya temanku itu habis pulang OSIS jam berapa lah, jam 2. Nah, aku keluar pas jam 2, bilang, "Lah, kok nggak berangkat kumpul?" Iya kan, dia ngomongnya sakit gitu kan. Berarti lomboni. Iya. Aku udah enggak fokus ke OSIS, udah kelas 9 inilah, yang lain aja. Iya. Kelas 9 itu udah masa baktinya tuh udah purna. Iya, udah tergantikan. Dan aku juga enggak suka berorganisasi sebenarnya. Tapi ya orang tua dukung, dan juga bapakku alumni sini juga, alumni MAN yang dulu juga
apa ya, mantan ketua OSIS atau mantan PMR ya, lupa. Intinya di sini juga organisasi. Jadi aku kalau ikut apa-apa didukung. Gitu. Nah, kembali lagi ke pemilihan ya, pemilihan ketua OSIS. Pas dulu aku pernah dibujuk ke ikut pramuka karena SMTS. iya pas waktu itu kan juga dipilih ketua OSIS, tapi sebelum ketua OSIS kan ada pemilihan lah ya yang lain lah, kayak ikut dewan ambalan. Nah, karena mungkin anak pramuka lihat aku kayak rajin terus kayak disiplin dan lain sebagainya, makanya aku dibujuk. Ya bukan dipilih, dibujuk sama iya sorryku sama ketua Pradana yang dulu Mas Lapip, tapi akhirnya aku tetap nggak mau nggak ikut join ke pramuka karena apa, aku juga udah punya pegang teguh tanggung jawab yang di OSIS itu. Kayak aku sebenarnya sih aku lebih suka sekarang lebih suka berorganisasi ya, ya manfaatnya banyak, tetapi waktu itu nggak dulu lah. Karena apa, kalau pramuka sama sis kan kegiatannya sama ya, kayak mas sama terus PTA gitu kan, kan jadi kasihan badannya, maksudnya mau capek ya mending salah satu aja ya, akhirnya aku milih di OSIS. Ya sebenarnya sempat ke pramuka tapi kan mikir-mikir lagi, dah lah ke OSIS aja. Tuh. Nah lanjut nih di MTS, ya ke MTS lagi aku benar-benar udah nggak mikirin OSIS pramuka, udah nggak tahunya besok di mana aku nggak ikut keduanya, malah nggak kayak gitu, malah Jadi pelajar aja. iya jadi siswa yang biasa aja, tapi ya takdir membawaku ke OSIS ya. Jadi ketua Iya, sekarang ya. alhamdulillah pernah. Oke, Mas, kan pasti kalau OSIS itu misalnya di pelajaran ada tugas-tugas mendadak kayak hari ini harus rapat pelajaran, mohon Bapak Ibu guru tuh untuk memberikan izin kepada anggota OSIS gitu. Itu rasanya gimana sih kalau ketinggalan pelajaran? Buat aku sendiri sih kayak biasa sih, tapi nggak terlalu yang panik kayak ketinggalan banget, enggak. Aku bisa membagi waktu. Nah misal kayak tadi contoh kamu bilang dadakan, biasa kalau ada tugas aku nyelesain tugas dulu baru kelar OSIS gitu. Atau juga misal kan dulu rapat pas aku kelas 10 rapat OSIS di setiap hari Sabtu dalam Satu. satu minggu ya. Nah setelah KPM kan pastinya ada tugas-tugas. Nah tugas-tugas itu aku kerjain dulu yang bukan harinya buat hari itu karena aku udah selesai gitu. Jadi buat rapat OSIS kan enak, jadi udah ayem lah rasanya, itu ayem, Udah tenang. iya udah tenang. Jadi aku buat bagi waktu bisa. Kalau boleh tahu nih Mas ya, ada nggak sih kayak bisnis atau yang ingin dicapai? Kan Mas Palang sekarang kelas 12 ya, pasti sebentar lagi bakal menuju yang namanya dunia kerja atau perkuliahan. Ada nggak bisnis yang pengen dicapai gitu ketika lulus dari Mandika Banyumas? Ada sih yang Ada. setelah lulus dari Mandika Banyumas aku harapannya ya aku insya Allah aku daftar di PT KAI ya jadi masinis ya. Nah yang kedua aku juga bisa ambil kuliah daripada aku nunggu apa ya panggilan dari KAI atau yang lain, dengan kuliah Sambil kuliah iya. cari ilmu. Nah di sambil kuliah aku juga kerja ya biar apa, ada kegiatan yang lain, ada penghasilan biar bisa membiayai kuliah sendiri, itu yang aku inginkan. Nah yang ketiga itu ya bisnisku ya naik gunung sih. Ya hobiku itu naik gunung. Hobinya naik gunung Ya ya. bisnisku ingin nyelesain summit Seven Summit Jateng tuh ya, tujuh gunung yang tertinggi di Jawa Tengah, itu yang aku inginkan. Tadi kan Mas Palang bilang hobinya kan naik gunung. Nah itu bisa naik gunung itu bisa jadi hobi, itu awal mulanya gimana Mas? Emang udah suka dari kecil apa tiba-tiba atau diajak, wah ternyata naik gunung asik gitu? Tiba-tiba sih, dulu Tiba-tiba. di kelas 9 aku pernah eh, hiking tipis-tipis dari Mahameru itu di Watu Agung, Ya. diajak sama guruku yang DMI
kebetulan juga suka alam-alam gitu, suka gunung-gunung. Akhirnya aku diajak buat naik ke Mameru. Oh ternyata kayak gini ya suasana alam. Terus oh kalau naik gunung berarti butuh persiapan yang banyak. Tetapi di situ aku kayak masih ragu-ragu lah mau dilanjut apa enggak. Tuh. Pasti pikirannya kalau naik gunung ya, jalan ke atas capek ini pasti. Ya pasti Mikir-mikir. ya pasti kayak gitu pikirannya. Habis itu tuh apa sih yang membuat Mas Farhan itu sekarang kan jadi hobi ya? Iya. Pasti Mas Farhan jadi naik gunung hobi itu ada kesukaan. Nah, apa kayak apa yang membuat Mas Farhan tuh suka dari gunung gitu? Tenangnya sih. Tenangnya. Iya. Ya, iya. Di bawah jalan ke atas capek, Iya. di atas dikasih pemandangan yang bagus ya. Harus tenang banget. Ya. Kenapa aku bilang tenang? Ya, kamu cobain dulu. Ya nanti kamu bisa tahu yang rasanya naik gunung itu ya apa. Oke. Nanti saya Iya. cobain ini ya. Habis itu Mas, pas dari gunung itu ada nggak sih cerita yang berkesan banget pas lagi naik gunung atau pas udah di gunungnya gitu, ada nggak? Ada nih cerita pengalaman di Gunung Merbabu. Aku mendaki Gunung Merbabu itu di bulan Juli. Ya, tanggal 9 2024. 2024. Ya, waktu itu ada berapa ya? 6 rombongan. 6 rombongan. Ya. Nah, kebetulan aku berangkat di hari Jumat. Hari Jumat aku berangkat dari rumah. Nah, sampai perjalanan ngisi bensin dulu kan, ngisi bensin. Habis itu lanjut ke tempat sewa karena temanku apa ya belum punya alat sewa. Ya. Nah, kebetulan aku bonceng jadi penumpang yang nyupir ke temanku. Ya sebut aja namanya Doni lah ya. Aku samarin namanya Doni. Dia naik motornya emang cepat. Ya, gitu. dia ngebut karena apa? Dia ngejar waktu buat sampai ke tempat sewa. Ya, karena dia kan belum punya alat. Dia nyewa di daerah Karanganyar Kebumen. Ya. Nah, ini temanku juga namanya Farel ya, sebut aja Farel. Juga naik motornya ngebut juga, ngebut sama-sama ngebut. Ya namanya di perjalanan kan nggak tahu ya kecelakaan atau enggak itu nggak tahu ya, masalah musibah itu nggak tahu. Tapi aku di daerah Bromo aku udah ngerasa ada firasat nanti bakal kecelakaan. Nah, sesampainya di Gombong temanku Farel bilang ke Doni, Don naik motornya jangan ngebut-ngebut, kasihan yang di belakang. Tuh. Ya oke. Nah, semakin kesini kan jalannya bagus tuh, Kebumen, ngebut masuk ke daerah Karanganyar, lepas Karanganyar sekitar berapa meter mau nyalip truk. Posisinya gini, jalan Karanganyar itu udah halus tapi ramai padat. Nah, mau nyalip lewat kanan kan nggak mungkin ya, ramai banget ya. Dan lewat kiri. Akhirnya lewat kiri nyalip. Ya udah naik motornya nggak karu-karuan lah, kenceng banget. Iya, udah mematuhi perlutan lalu. ya. Ternyata di jalur kiri itu ada bapak-bapak naik sepeda pelan. Nah, temanku Doni dia merem dadak ya kan, kapok. Nah, akhirnya yang dari belakang si Farel itu nabrak. Jadi tabrakan beruntun. Dua motor itu berarti. Ya. Nah, akhirnya aku jatuhnya ke bawah, terbang kayak gini. Untungnya punggungku itu ada carrier, ada tes. Ya, jadi aman. Nah, temanku yang Doni motornya tuh rusak depan. Terus spionnya tuh pecah. Kalau yang si Farel kakinya tuh keluar darah, terus motornya juga rodanya tuh pewot. Itu tabrakannya tuh gak karu-karuan gitu. Nah, akhirnya si Farel dibawa ke rumah sakit terdekat. Terus akhirnya telepon orang rumah si Farel. Nah, udah orang rumah apa ya jenguk si Farel buat suruh pulang. Nah, yang lebih gokilnya lagi tuh tau nggak? Yang 5 ini orang ini minta gas ke Merbabu. Gokil kan? Bisa gitu. Emang gokil banget. Aku kan bilang kayak gini, mau jelasin apa enggak?
kondisi kayak gini soalnya berangkat jam 2 sampai di Karanganyar udah sore kan, Sore. ada kecelakaan juga di situ ya, akhirnya sampai maghrib. Nah bilang kan kalau udah pulang nih, kalau udah pulang sama keluarga yang lain yang 5 nih, termasuk aku, udah yuk gas. Maksudnya nanti jadi naik gunung. Iya, jadi gas pelan-pelan aja ya kan, Iya. udah nggak apa-apa. Nah akhirnya apa ya, kita bermariban dulu di tempat sewa. Sebenarnya udah deket sama tempat sewanya, tapi jangan ya, namanya musibah nggak ada yang tahu ya. Nah akhirnya kita mariban dulu di situ, setelah itu berangkat ke Boyolali lah. Nah nah ternyata Boyolali kan aku kan baru pertama kali ya perjalanan jauh, apalagi aku bawa motornya si Doni, karena Doni kan boncengan sama temanku yang satu lagi, karena aku nggak ada apa-apa, nggak ada yang lecet, aman. Tapi ada lecet sedikit sih di bagian sini nih, bagian punggung terus sama bagian bokong. Itu lecet sampai celanaku itu sobek. Iya, dan sama sepatuku juga aman waktu itu. Gua akhirnya bawa motornya Doni pelan-pelan sambil lampunya kelap-kelip lah ya, intinya nggak padang lah. Akhirnya jalan pelan-pelan sampai lah di base camp Merbabu via Selo. Nah via Selo tuh sampai jam berapa ya, 11 malam, 11 malam sampai di base camp. Habis itu aku apa ya, istirahat lah, istirahat tidur, pagi-paginya bangun buat sarapan, habis sarapan berangkat jam 10 baru kita perjalanan pendakian ya. Nah pas di perjalanan aku udah merasa nggak enak badannya, mulai enggak semangat, kok gini rasanya nggak kayak biasa gitu kan. Itulah nggak apa-apa lah, mungkin karena capean mungkin. Nah, waktu makan siang kan di pos berapa lah, pos 2 atau pos 3, di situ kita makan, tapi makanan pun nggak habis, yang dibawa dari bawah nggak habis, malah tak buang, tak kubur, sama aku tak kubur, sampahnya tak taruh tas bawa adalah. Nah setelah dari itu ketemu begal. Begalnya itu bukan begal yang di pasar, bukan begal apa, begal kerak monyet. Buset, monyet ya kan. Di situ di jalan kan banyak open trip kayak pendaki yang apa ya, bareng-bareng yang ikut organisasi gitulah. Nah kok tumben jalannya macet sih, kenapa? Akhirnya sama teman-temanku nerobos, apa, nyalip-nyalip, ditanyain kenapa mas, ada monyet di atas gitu. Aku dibawa barang-barangnya, kan kalau monyet kan agresif banget kan kayak gitu, Barang lepas dikit. barang kayak gitu langsung diambil. Nah akhirnya wah, iya bener, di situ ada pohon tumbang, pohon tumbang di atasnya ada monyet, cuma satu sih, cuma kan nggak tahu di suatu tempat kan gunung apalagi banyak hewan-hewan gitu lah. Akhirnya oh, temenku namanya Rian bawa jeruk, dikasih jeruk pertama mau, tapi nggak, belum pergi. Nah yang kedua malah jeruknya hilang, udah diambil. Nah yang ketiga baru dikasih, baru jalan, baru apa, baru pergi. Akhirnya habis itu udah normal kembali. Nah kita kan sampai jam 4 di area camp Gunung Merbabu. Di area camp mendirikan tenda lah biasa ya buat istirahat. Nah, tenda, tapi di situ bener Merbabu memang gokil sih, anginnya, jalannya, treknya, udah bikin yang mau mendaki ya di pikir-pikir dulu lah. Iya di sana anginnya benar kayak badai ya, awalnya ya cerah banget kayak, tapi anginnya besar. Nah akhirnya aku tidur istirahat lah ya, istirahat, bangun-bangun jam 9, kedenger tetangga bikin tenda itu keras banget suaranya, bikin aku kebangun ya. Akhirnya aku bangun lihat HP, oh jam 9 lah, tidur lagi lah, dan dingin ya kan. Awalnya sih nggak apa-apa ya, tapi merasa kesini dingin. Itulah aku pakai kaos kaki, nggak mempan, pakai fresh care gitunya, kepalanya nggak mempan, pakai kaos kaos tangan.
nggak mempan juga. Akhirnya pakai jaket tetap juga nggak mempan. Akhirnya aku pakai sleeping bag sama aku tetap pakai. Habis itu tuh, rasanya udah bener-bener gejala awal mungkin sih ya, bisa disebut gejala awal. Nah akhirnya aku kebetulan aku di tenda tuh ada Mas Fanu sama Mas Rian. Nah tendanya satu temanku yang Doni itu sama Batman. Nah itu kan aku bilang ke Mas Fanu, Mas aku lara ya Mas, nggak bangun. Terus baru yang ketiga, Mas ya Ang, kan biasanya dipanggil Ang ya kan. Iya. Ya nah itu kenapa Ang gigil tuh Dan panggil Pak Ketman ya Mas. Nah ternyata aku manggil nggak ada respon sama Pak Ketman. Ya namanya udah malam sih ya, nggak ada respon. Nah habis itu tidur lagi, masuk ke tenda. Semakin jadi nih, nggak bisa dibiarin. Kalau dibiarin malah repot. Akhirnya aku masak keluar ke tenda. Pak, gigil. Akhirnya di situ aku dibuatin minuman hangat-hangatan, ya jahe susu campur tolak angin. Tolak. Iya, biar hangat. Udah apa betul makan. Terus sambil dipijetin sama Pak Katman. Kalau dipijetin, alhamdulillah sehat. Nah, tapi karena juga sakit di situ kondisinya sama-sama sakit. Gimana ini ya? Ya malah repot. Udah Pak, nggak apa-apa aku istirahat aja dulu. Nah sambil istirahat sambil rebahan, aku bilang ke teman gini sambil cerita sama Mas Doni. Soalnya kan aku pindah tenda biar hangat sih di situ kan biar Mas Rian sama Mas Manu. Nah di situ aku kayak bilang Pak, kayaknya aku udah salah dulu di merbabu sama kayak gini. Salah apaan lah? Belum sholat. Astagfirullah. Belum sholat Pak, dari duhur, asar, maghrib, isya. Empat sholat bener-bener dilewatin. Ya udah akhirnya aku sholat seadanya aja, gimana pun caranya aku tetap sholat, bener-bener nggak tahu itu sholatnya diterima atau enggak, aku tetap sholat. Menjalani kewajiban. Iya, terus akhirnya aku berdoa minta pertolongan perlindungan. Akhirnya habis itu tidur jam 3 buat bangun summit perjalanan ke puncak Merbabu. Sehat badanku, nggak. Iya alhamdulillah nggak ada yang namanya pegel, yang ininya sakit, enggak ada. Padahal kan bawa carry kan pegel ya kan, itu enggak ada rasa apa kayak rasa biasa. Iya iya. Ya mungkin pengalamanku yang paling apa sih Itu iya yang di seru pengalamannya ya. Jadi saya ini jadi tertarik naik gunung loh ini. Ya udah kayaknya untuk episode podcast kali ini kita cukupkan dulu ya. Dan terima kasih kepada Mas Falhan yang sudah menyempatkan waktunya hadir pada episode kali ini, dan juga kepada para pendengar setiap podcast Mandika Banyumas. Nantikan episode podcast berikutnya yang pastinya tamu spesialnya itu akan sangat menarik. Oh ya, jangan lupa like video ini, di komen, pencet tombol subscribe-nya, pencet tombol lonceng agar kalian tuh gak ketinggalan video-video menarik dari channel Mandika Banyumas ini. See you, terima kasih.